kau. Jangan kau bilang saya juga ya. Adakah nabinya atau belum nih? Kan Nabi Paulus. Hoshua ben Nun, pengganti yang sama seperti Musa ya, Hoshua ben Nun. Siapa itu? Enggak, maksud kami ini Yosua. Ini diarahkan ke Yosua. Jangan kau berani nggak bilang iya, karena pengganti daripada Musa ya Hoshua ben Nun. Itu faktanya. Coba kau pikir, pengganti yang membawa ketika Musa mati yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan siapa? Hoshua ben Nun. Itulah pengganti yang sama seperti Musa. Ini kalau saya tanya Yahudi yang lainnya, katanya begini. Kalau ditanya Yahudi yang lain, ini orangnya belum datang. Jadi ini adalah nubuatan untuk Mesias. Jadi Mesias ini sampai sekarang belum datang. Di Ini mana tiba-tiba katanya si Yahudi gadungan ini mengatakan ini untuk Yosua ben Nun. Iya, lalu Kristen sejak kapan punya Mesias? Sejak kapan Kristen menunggu Mesias? Saya tanya Anda kembali. Anda kan menyerang diri. Saya tanya Anda. Sejak kapan ada umat Kristen pemakan babi sudah menyesatkan orang-orang sendiri menunggu Mesias? Sejak kapan kalian punya Mesias, Bang? Bang, sejak kapan kalian punya Mesias? Di mana datanya di perjanjian lama orang-orang pemakan babi, penyembah anak Maria, penyembah anak manusia menunggu Mesias? Ada nggak? Ada. Iya, ada tidak? Adakah bahwa akan melalui dia bahwa semua bangsa akan diselamatkan? Siapa orang itu kalau begitu? Ini Billy belum tahu ini. Ini Billy ini saya penasaran ini. Saya orang awam tapi kok saya lebih tahu gitu loh. kita tunggu orang Roma, orang Athena mana ada menunggu Mesias? Yang mereka tunggu dewa turun ke bumi bawa parfum. Berarti saya nggak salah kan, Bang? Saya nggak salah kan bertanya seperti itu kan? Ya nggak salah, itu pertanyaan saya dari sejak dulu yang sampai sekarang. Sebenarnya kalau kita bahwa Allah itu adalah yang maha tinggi bagi bangsa Quraisy. Itu pertanyaannya dulu ke Jawa. Bagi bangsa Quraisy. Jadi yang di bawahnya ada tiga itu Al-Amanat, Al-Hujah. Sejak kapan orang-orang Athena Romawi menunggu Mesias? Sejak kapan? Orang Roma Yunani itu dijanjikan kepada Abraham bahwa melalui Abraham itu udah jelas itu. Kami mengimani yang menyelamatkan melalui keturunan Abraham akan diselamatkan seluruh bangsa di dunia. Orang Yunani itu apa yang mereka tunggu? Mesias atau dewa? Jawab. Parah. Pertanyaan saya. Memang Islam ini harus didukung oleh Yahudi seperti Billy. Saya ulang pertanyaan saya. Orang-orang Athena, orang-orang Roma, pendiri agama Kristen mula-mula itu menunggu Mesias atau menunggu dewa turun ke bumi? Jawab. Kendoran kalau sempakmu jatuh kan? Makanya kau mau menabrakkan orang Yahudi dengan orang Islam, matamu suwe. Kau tidak ada kelas karena kau bukan agama samawi. Kau itu agama nyembah dewa-dewa kamu. Ayo, apakah orang Athena Yunani menunggu Mesias turun ke bumi atau menunggu dewa turun ke bumi? Mampus. Efesus 2 jawabannya. Dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia dan mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa orang Roma dan orang Yunani. Ketepak. Kau paham itu kelasmu? Nah, itu kelasmu. Jadi nggak usah kau tabrak-tabrakan Yahudi dengan Islam. Kami dengan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang agama, tentang Tuhan kami tidak pernah ribut, tentang kenabian kami tidak pernah ribut, tentang kitab kami tidak pernah ribut. Kami dengan Yahudi nggak pernah ribut. Pahami itu. Oke? Sekarang permasalahan ini kan masalahnya si Billy ini nggak jujur. Sekarang permasalahan dia mengenal Uzair dan Ilyas. Sekarang permasalahannya adalah di kamu. Kalau berbicara mengenai Uzair dulu, apakah dia kenal Uzair dan Ilyas? Dia tidak mengenal Uzair, tapi saya yang bertanya. Jadi Quran kata bohong dong kalau begitu. Akhi Billy, dengarkan saya bertanya. Akhi Billy, apakah Akhi mengenal Esra?
Esra ada. Ya. Uzair, Apakah? Uzair Anda kenal nggak? Uzair di Islam, tapi di Yahudi itu Atau disebut Muzair. Esra. Dari mana dasarnya Esra itu Uzair? Ya dari tahu Apa dasar sama, kamu? sama seperti dikatakan kemudian Iso atau Yosua kau ganti menjadi Yesus. Sama itu. Kalau kami Esra, kalau beliau Kristen orang-orang Arab Yahudi saja Esra. menyebut Yesus itu Dengar, Yasu, dengar, bukan Isa, dengar. Yasu. Yasu itu apa? Kalau padanan bahasa Arab, yaitu menjadi Yishmael menjadi Ismail, Yishak menjadi Ishak, Yasu menjadi Isa. Kau itu orang dari agama dari barat. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Sekarang saya tanya sama kalau Ini begitu. memang Orang-orang Yahudi semua ini. Orang-orang Uzair, Yahudi Esra, menyebutnya Yosua. Ilyas, Elia. Dengar. semua. Orang-orang Yahudi menyebutnya Yosua. Apa hubungannya? Kenapa kau menyebutnya Yesus? Mampus. Billy aja terus. Ayo kepada Billy Yesus. terus kau bawa. Yang Sekarang namanya Yesus, yang pertama bernama Yesus itu Yehoshua ben Nun. Coba baca Yunaninya Yosef. Ya, oke. Kalau Yesus yang ada di kitabnya Injil, kitab Matius, Markus, Lukas itu, kamu kenal nggak, Billy? Siapa itu? enggak. Pasti enggak. Nggak kenal. Jadi ngapain kamu bertanya tentang Yesua itu kepada Billy yang nggak kenal Yesua? Saya tidak tanya Yosua, saya tidak tanya Yesus. Saya tidak tanya Yesus ke dia. Saya tanya Esra. Telingamu itu robek. Esra. Saya tanya ini Uzair, dia kenal nggak Uzair? Billy, kamu kenal Uzair nggak? Uzair itu dalam tradisi Yudaism itu Esra. Sekarang saya tanya sama kepada Uzair Akhi Billy. katanya. Akhi Billy, apakah Akhi pernah membaca sebuah narasi atau mendengar sebuah narasi? Esra itu sekelompok orang Yahudi menganggapnya sebagai anak Elohim. Dalam tanah nggak ada sih. Ezra itu zamannya Nehemia dan dia mengembalikan Taurat yang Dan sudah tradisi Yudaism bahwasanya orang-orang yang taat beribadah, kalau dalam pandangan kami sebagai hamba, orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai anak-anak Elohim. Apakah ada penggambaran seperti itu? Seperti Amsal 3 nomor 11-12, orang yang taat kepada Tuhan itu seibarat orang yang dididik ayahnya dalam menjalankan sebuah perintah. Oh iya, kalau misalnya Bene Elohim lah, Bene Elohim kan ada. Bene Elohim itu Bene Elohim. Dia nggak Elohim. pernah menyebut Esra itu putra Allah. Ada nggak di dalam kitab Billy? saya Esra sudah itu dengarkan. putra Allah. Ada nggak? Dan kamu sudah mendengarkan Bene Elohim itu adalah siapa? Siapa yang dimaksud oleh Bene Elohim? Adalah orang-orang soleh, Dia cocokologi. orang taat. Ini aja cuma Orang-orang taat kita di anggap tengah-tengah baca. mereka. Itu jelas itu. Dan saya juga pernah membaca kenapa kemudian Esra ini dispesialiskan kemudian oleh sekelompok orang Yahudi, karena beliau bisa menghafal Taurat. Itu jelas itu. Maka dia dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa di kalangan mereka. Nah sekarang, kalau Anda ingin memperbandingkan antara Islam dengan Yahudi dalam skala itu, tanya aja, apakah kitab yang kau genggam setiap hari itu adalah milik kepunyaan Kristen? Yang kau sebut perjanjian lama itu? Itu aja dulu. Sehingga dengan menggunakan perjanjian lama kau bisa membodoh-bodohi di luar kalian. Kalian menipu orang-orang Islam yang bisa kalian murtadkan dengan mengatakan itu kitabmu. Ayo, benar nggak perjanjian lama itu kitabnya Kristen? Coba kau jawab. Ya kemana sih kamu ini? Ini masalah Esra dengan Uzair aja, kau bisa seruncing itu bertanya. Giliran saya bertanya tentang buku yang kau anggap sebagai bukumu Kita itu, ini kan di depan kita orang kan Yahudi nih memper- saya bertanya sama kamu nih. Apakah kamu mengakui bahwa perjanjian lama yang adalah terjemahan dari kitab Tanakh itu adalah hak milik kepunyaan Kristen? Jawab. Itu adalah kitab yang diturunkan kepada Musa. Ya, terus kenapa Anda? Pertanyaan saya, kenapa kamu menganggap itu kitabmu sementara kau bukan kaum Yahudi? Oke, saya jawab ya. Kenapa itu? Kami bukan menganggap itu kitab kami, tetapi itu adalah firman sudah. Tuhan. Firman Tuhan Selesai. itu. Berarti Kalau firman saudara-saudara Tuhan kan Kristen, untuk seluruh manusia. saudara-saudara Kristen yang ada di bawah, dengarkan. Kalian harus mengakui bahwa itu bukan kitab kalian, tetapi itu adalah terjemahan dari firman Tuhan yang datang kepada kaum Bani Israel. Dah selesai. Jadi kalian ini
agama yang didirikan oke. dari hasil nyolong terjemahan kitabnya orang Yahudi alias oke. kitab Spanyol. Baru Ya, nyolong. siap, siap. Jadi begini ya, kesimpulannya juga bahwa ternyata dalam Yahudi itu nggak pernah mengatakan Uzair itu dan mengenal Uzair itu juga nggak pernah. Jadi orang Yahudi itu nggak mengenal Uzair dan nggak pernah ini gitu loh. Uzair Jadi itu pembuktian tokoh. kebenaran Quran ini Uzair kita kemana itu lagi nih? tokoh. Yahudi mengatakan seperti Esra itu tokoh, Uzair itu tokoh Yahudi di kalangan Islam dalam pemahaman Islam. Dia bukan Tuhan. Kalau orang-orang Yahudi diantaranya sahabat saya Ahibili tidak mengenal Uzair, sah-sah saja. Tidak akan merubuhkan Jadi Quran iman saya. bernarasi kosong dong kalau begitu. Kalau orang Yahudi nggak mengenal Ahibili bukan sementara sebagai dalam Quran mengatakan Uzair adalah putra Allah kata orang Yahudi. Ahibili bukan sebagai patokan benar tidaknya Al-Quran. Itu. Nah, Berarti sekarang kamu saya menyepelekan Ahibili nih. Sekarang saya tanya kepada Ahibili. Ahibili, apakah di dalam kitabnya orang Yahudi ada bernama Yesus? Nggak ada. Itu Tuhannya Kristen loh. Tuhan Esra Uzair tidak ada di kitabnya Yahudi. Oke, nggak masalah karena Uzair bukan Tuhan kami. Yesus Tuhannya Kristen tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Seekor Tuhan seorang Tuhan tidak ada dalam kitabnya Yahudi, tapi katanya Tuhannya orang Yahudi. Yesus yang dituhankan oleh orang Roma, Athena itu orang Yahudi katanya. Bahkan katanya sudah dinubuatkan dalam kitabnya Yahudi. Tuhannya tidak Paling tidak disebutkan. saudara Juma hari ini bahwa ternyata orang Yahudi tidak mengenal yang namanya Uzair, yang di dalam kitab Anda dikatakan bahwa Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Ternyata di dalam kalangan Yahudi sendiri Uzair sama sekali nggak dikenal. Yahudi tidak ada. Jadi kalau Anda mengatakan ini firman dari Tuhan, ini pertanyaannya kok bisa? Ini nggak terbukti secara nyata bagi orang-orang Yahudi. Gitu. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi bukan cuman ya Uzair yang tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Ibrahim nggak ada, Ismail nggak ada, Ishak nggak ada, Musa pun tak ada. Kenapa? Karena mereka menggunakan tatanan bahasa Ibrani. Tapi kalau Yesus yang adalah Tuhannya Kristen, yang katanya orang Yahudi tidak ada dalam kitabnya Yahudi, ini rubuh langit. Gunung-gunung meletus, hancur bumi ini. Sembahan Roma Yunani ternyata tidak ada di dalam kitabnya Yahudi, adanya di dalam kuil-kuil Athena Romawi dengan sebutan Agnostos Theos. Uzair dikenal atau tidak dikenal, iman kami tidak akan goyah sedikit pun. Tapi kalau Tuhannya Kristen yang katanya orang Yahudi ternyata tak ada di dalam kitabnya Yahudi, adanya di dalam kuil-kuil Roma Yunani, hancur langit. Hancur langit. Kami orang Islam menggunakan Al-Quran, tidak menjiplak kemudian terjemahan kitabnya Yahudi. Tapi Kristen dari Barat, pelanjut agama Roma Yunani, penyembah dewa-dewa ini mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Tapi ternyata Yahudi tidak mengenal Yesus. Alamak. Katanya Tuhanmu orang Yahudi. Coba, kutanya dulu samamu. Benarkah Tuhanmu orang Yahudi, wahai Master Cumi? Tuhanmu orang Yahudi? Apakah Tuhanmu orang Yahudi? Orang Yahudi? Saya. Orang Yahudi? Sekarang gini. Sekarang Kalau ada gini, satu kitab pertanyaan saya. Kalau ada satu pertanyaan kitab saya. yang bernarasi A, B, C, dan D, Pertanyaan saya. ternyata semua itu Benar. kosong atau enggak ada sama sekali. Benarkah Itu menurut Tuhanmu kamu kitab orang yang bisa Yahudi? dipercaya enggak? Pertanyaan saya, benarkah Tuhanmu orang Yahudi?
semua narasi yang dinarasikan nggak ada ternyata dalam kenyataan. Masih diimani sebagai kitab yang benar. Malu. Benarkah Tuhan Ya kan? orang Yahudi? Jadi ini kan aneh. Malu dia teman-teman, malu dia. Saya jadi Benarkah lucu Tuhanmu orang ini. Yahudi? Cuma ini katanya pinter. Ini udah jelas nih sama Billy Benarkah Yahudi ini. Yang Tuhanmu katanya orang Yahudi ya. Yahudi? Sebenarnya saya nggak percaya sih. Yang katanya Benarkah Yahudi ini Tuhanmu nggak orang mengenal yang Yahudi? namanya Uzair. Tetapi dalam Benarkah Qur'annya Tuhanmu orang cuma Yahudi? mengatakan Billy ini berkata bahwa Uzair itu Allah. Benarkah Tuhanmu Ternyata nggak orang Yahudi? ada gitu loh. Konfirmasi ke Billy nggak ada. Benarkah Gimana Tuhanmu nih? orang Yahudi? Malu dia, Kemana-mana larinya. malu dia. Saya kan sudah mengakui tadi, Esra, Uzair tidak diakui, dikenal. Enggak apa-apa, enggak masalah toh. Uzair bukan Tuhanku, paham? Sekarang pertanyaannya, Yesus itu Tuhan lo, dan dia katanya orang Yahudi, tapi ternyata tidak ada dalam kitabnya orang Yahudi. Hari ini kau ke Palestina, orang Yahudi, Masih ada dibuat. Tempat lahirnya Yesus juga ada. pertanyaan saya, benarkah Tuhanmu orang Yahudi? Seperti Billy Yahudi ini, namanya Yahudi nggak pernah ke Israel ini. Yang namanya kuburan, hari ini bisa kubuatkan kau kuburan di tanah saya di Bolangi itu bisa kubuat. Berarti maksud makam-makam Muhammad juga berarti bisa dibuat-buatkan juga kan? Kamu umat Islam bukan umat yang mengada-ngada. Kamu yang selalu mengada-ngada agamamu. Bukan yang mengada-ngada. Justru Sekarang hari ini pertanyaan terbukti mengada-ngada itu nggak ada Uzair dikenal Sekarang oleh orang pertanyaan saya, Yahudi. apakah Tuhanmu orang Mengada-ngada, Yahudi? Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu Anda orang sekarang Yahudi? itu kamu mengatakan kitab kamu bukan yang mengada-ngada. Apakah Tuhanmu Sekarang Uzair orang dan Ilyas Yahudi? tidak dikenal oleh si Billy ini. Apakah Jadi Tuhanmu gimana bilang orang kamu nggak Yahudi? mengada-ngada? Apakah Tuhanmu orang Yahudi? Udah, kamu ngaku aja. Memang nggak ada di dalam kenyataan apa yang dikatakan Quran. Udah akui aja dulu. Udah, Apakah harus saya jawab Tuhanmu lagi. orang Yahudi? Kan? Apakah Tuhan? Ya, Tuhan saya orang Yahudi. Kenapa? Kena deh. Makanya orang Yahudi itu, ya, kalau Tuhannya orang Yahudi berarti dia bukan Tuhan orang. Dan sebagai orang, apakah Anda mengenalnya? Tidak mengenal. Tidak mengenal. Berarti Yahudi ini Hancur. mainnya kurang jauh. Pilih Yahudi Sekarang mainnya giliran kurang jauh. Yesus mainnya kurang jauh. Ya, mainnya Giliran kurang jauh. Tuhannya orang Yahudi. Sekarang gini, Masa orang generasi. Ilyas itu katanya Nabi si Billy. Ini kan aneh. Ini Parah. adalah Elia. Cerita yang Ini ada di aneh. Elia dengan cerita dengan Elias itu, lihat dulu ceritanya biar kita cocokkan yang mana. Sederhana. Anda itu mencari Nggak pelampian. ada kalau mau dicocokkan. Anda mencari Satu pelampian. nggak cocok. Elia Anda itu sudah hancur. Elia itu diangkat hidup-hidup Pak, dengan dagingnya, dengan jiwanya, semua rohnya Terus diangkat. kenapa Anda menyamakan Ilyas dengan Elia? Ya urusanmu, kau yang misalkan? membawa materi itu mengatakan kemudian Elia itu dari tahu. Berarti nggak ada. Cuman- Nggak ada itu di orang Yahudi. Kalaupun tidak ada, itu tokoh manusia. Sekarang yang jadi masalah ini Tuhan lu ternyata nggak ada di Ya, tokoh Yerusalem. hayalan jadinya, tokoh hayalan karena nggak ada Tidak dalam dunia masalah nyata. daripada Tuhan hayalan. Waduh, Lebih baik Maksudnya nggak manusia masalah tokoh hayalan. daripada Ini Tuhan gimana hayalan. ya, Zuma ini? Nah, ini gimana kalau Tuhan hayalan? Ayo, gimana kalau Tuhan hayalan? orang-orang yang diceritakan di Iya, dalam iya. itu hayalan Ternyata semua loh. Tuhan yang kau Yang ceritakan itu tidak ada di Yerusalem. Gimana dong? Nabi Ilyas itu diangkat hidup-hidup apa enggak gitu? Kalau di internal kami itu tidak, akhi. Oh, beda ya. Oke. Berarti beda ya Elias sama Ilyas ya. Udah tahu kan Billy? Jangan sama-samain aja. Ini Billy ini pun nggak ngerti kitab gini, langsung dia gini. nyamain dia. Ini bang, ya, saya ikut silakan. bang. Jadi saya lihat orang ini nggak ngerti, apalagi si Billy ini kayaknya Yahudi bohongan ini. Mana ada Yesus di dalam Taurat? Memang tidak ada. Kau pun tonggos, cuma tonggos kau bodoh. Mana ada Taurat Yesus? Yesus itu perjanjian baru. Para pendongeng lagi berdebat. Dan Yesus itu Yesus Yunani, makanya salah. Oh, Yesus itu orang Yahudi namanya Yosua, yang benar bukan Yesus. Oke, sedikit saya introduksi sedikit ya. Jadi terkait dengan Nabi Ilyas, di dalam tradisi kami, Nabi Ilyas itu memang tidak wafat wajar, ya sama seperti Nabi Idris. Kemudian, jadi beliau itu diceritakan tidak wafat seperti
manusia biasa langsung ke langit. Itu sama. Berarti yang dimaksud di situ siapa, akhi? Iya. Iya. Itu tadi mereka ini. Tuhannya mereka. Sembah duluan Yosua ben Nun, itu sama namanya seperti Yesus dalam bahasa Yunani. Kalau kita baca Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, manusia. Jadi Nabi Ilyasa itu menggantikan kemudian Ilyas yang terangkat ke langit. Sama berarti. Oh, ada sekarang penggantinya ada. ada Siapa namanya? Ilyasa. Oh, kalau di kita itu ini Elisha. Ya sama berarti. Sama. Itu dari mana ceritanya? Enggak usah terlalu jauh ke melangkah. Jadi kau masuk ke Islam. Ini Tuhan Yang ada di Quran kamu yang kamu ceritakan ini cuma ini memang pendongeng dia. Yahudi. Yang ada di Quran Orang bisa dia Yahudi. ceritakan coba. Tuhanmu yang orang Yahudi ini dulu loh, yang kau perhatikan. Kenapa kau lihat kemudian kuman di seberang lautan? Gajah di bawah. Pasti masuk Nggak lihat. Tuhanmu, Itu ada di orang sebentar, Yahudi. surat As-Saffat dari Tuhanmu 123 sampai orang Yahudi. 128. Enggak ada di situ orang dikatakan. Yahudi. Ternyata orang Yahudi tidak mengenal Tuhan. Itu gimana itu? Di kitabnya orang Yahudi tidak ada yang bernama Yesus. Itu gimana itu, Bung? Masya Allah, Juma, ini saya buka nih di surah Lari, ayat itu kan 123 sampai saya katakan di awal. 128. Enggak Dengar, ada dengar. dikatakan narasinya Saya seperti yang kamu katakan tadi. saya katakan kepadamu sekali lagi, itu hanya tokoh, dia manusia bukan Tuhanku, dia hanya nabi-nabi. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan lo itu tidak dikenal di Yerusalem. Orang-orang Israel, Bani Israel tidak mengenal Tuhan lo yang bernama Yesus itu. Jadi Yesus ini siapa sebenarnya? Fiktif kah? Tunjukkannya, makanya Bill ini sebenarnya nggak Yahudi banget gitu loh. Jadi di dalam Talmud katanya begini, dalam Traktat Sanhedrin 107b, Yesus digambarkan Ini sebagai bukan orang yang belajar. Nggak apa-apa. Paling Bukan tidak aib ini. ada narasi mengenai Yesus di situ, ya kan. Terus bukan aib ini, bukan aib. di Traktat Diktin 56b sampai Ya, 57a apa tulisannya di situ? Apa menyebutkan bahwa tulisannya? Yesus menerima hukuman Apa tulisannya? ini menurut Yahudi ya. Coba. Oke. Apa Jadi katanya? dalam Toledot Apa katanya? sebentar. Dalam Toledot Yesu merupakan kumpulan naskah parodi anti-Kristen abad pertengahan yang menceritakan kehidupan Yesus. Jadi begini, paling tidak ini pelajaran yang kita petik dari sini. Ternyata Betul. orang-orang Yahudi mengakui yang namanya Yesus itu atau Yesua itu Bohong ini, bohong pernah ini, bohong. ada gitu loh. Bohong. Pernah ada. Di situ tidak dikatakan Yesus. Bahasa Ibrani di situ aslinya. Talmud itu bahasa Ibrani, tidak mengatakan Yesus di situ. Bohong kau. Sebentar, sabar. Penipu. Nggak usah kejang-kejang, apa sih? Akhi, kalau di Santai dalam aja. Talmud yang dia maksud Yesus itu disebut apa di sana? Yesus Hanosri. Masuk lagi Nggak kenal, sekarang tiba-tiba kenal. Ini gimana ini? Yang dikenal bukan Yesus. Nggak usah dipercaya Yang sih diceritakan di dengan- Talmud. Yang diceritakan Nggak di usah Talmud siapa dipercaya. ini? Yang kalau sekarang bisa bilang nggak kenal. Yang diceritakan tiba-tiba di kenal. Talmud Ini kan siapa? aneh kan? Bukan Yesus. Masya Allah. Yang diceritakan di Generasi Talmud itu pasolan siapa? ini. Bukan Yesus. Yang diceritakan itu beda. Yang apa tadi? Yang diceritakan di Talmud siapa namanya? Yesus Hanosri. Yesus Anosri. Ayo, kau kenal nggak itu? Kau kenal nggak dia? Woi, Master Tini. Yang saya kenal itu Yesua Hamasya. Iya bukan Yang saya itu, kenal. lain berarti beda. Ayo, beda. Itu Yesus Hanosri itu
yang di dalam Talmud itu abad kedua sebelum Masehi. Kode. Tapi anehnya Billy. Dia lucu lari ke Ilyas. Perbedaan nama itu kan tadi udah dikonfirmasi. Perbedaan Dasar nama kamu itu kan sudah menyamakan dikonfirmasi. Ilyas dengan Elia apa kira-kira Billy? Eh, Dari mana kamu mulai- mengatakan bahwa Ilyas adalah Elia? mulai dia Dasarnya menutupi dari mana? malu. Ya, menutupi aib. Enggak, bukan menutupi malu. Bukan, Dasarnya dari mana? Tadi kau membahas Talmud. Billy, dasarnya dari mana giliran bahwa Ilyas itu dibuktikan Elia? Talmud gagal ya, Talmud gagal. Karena Gagal. kalau kau pakai di Talmud kasihan nanti, ya kasihan nanti. Ya Yesus itu anak haram. Anak Ya, haram. menurut Billy nggak ada di Talmud. Menurut Billy kan. Ya, makanya Tapi kata jangan Zuma bawa- tadi jangan Billy nggak bawa bisa jadi Talmud. patokan loh. Kalau di dalam kau bawa Yesus di dalam Talmud, mulai mana? dia mulai nangis. Kata Zuma tadi, Mulai nangis. Billy nggak bisa dijadikan patokan. Ya mulai nangis. Itu katanya. Mulai nangis. Ini masalahnya Tuhan lu bernama Yesus itu. Dan akhi Billy ini orang Yahudi. Tuhanmu kok akui orang Yahudi juga. Itu masalahnya. Bukan masalah Israel. Mana dengan ada orang Uzair. Yahudi mengatakan Muhammad adalah nabi? Kenapa larinya ke situ? Ini berbicara mengenai Tuhan lu yang Iya, kau karena akui Billy ini sebagai orang katanya orang Yahudi. Yahudi, kecuali dia Yahudi yang sudah menjadi Islam. Oke, saya bisa terima. Kok Yahudi Kalau menjadi itu. Islam? Mulai Dia sakit, dari Islam gimana tuh? mulai sakit otaknya dia. Disebut, yang mendidih lagi, bahaya kali nih Tuhannya si Master ini. Makanya Jadi Yesus adalah tokoh fiktif. Dia adalah dewa orang Roma Yunani yang turun ke Katanya begini, dalam Talmud Nazaret. Gitu. Alkitab dikatakan Yesus itu dan Tuhan Yesus lu. Nazaret. Berarti Ini berbahasa kosong, nggak ada yang Berarti diterangkannya, itu Tuhan ada lu- dalam kenyataan. berarti Tuhan lu itu yang diceritakan di Talmud. Betul enggak itu Tuhanmu? Kau akui enggak? Ayo, kau akui enggak itu Tuhanmu yang di Talmud itu? Mampus. Kau akui tidak itu Tuhanmu? Ayo. Biar saya umumkan nih sekarang nih. Ayo. Kau akui tidak? Jadi Billy ini sebenarnya orang Yahudi yang nggak mengerti tentang Yahudi sendiri ya kan? Akhir diri lagi yang disalahin. Pertanyaan saya, kamu akui tidak bahwa yang ada di dalam Talmud itu adalah Tuhan lo? makanya jadi jangan nyari-nyari ngais-ngais Yesus dalam Talmud. Tuhannya dalam Talmud. Aduh, para kali lah. Wih, dikatakan anak haram. Wih, Tuhannya anak haram. Wih, Tuhannya anak haram. Wih. Kristen ini bukan salah saya ya, dia yang bawa Talmud tadi, Yesus dalam Talmud. Jadi bukan salah saya. Saya juga bukan tidak ingin disalahkan, tapi saya cuma numpang tertawa aja karena dia ngakui paling tidak kata dia, paling tidak Tuhan saya disebutkan dalam Talmud. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bangga dia disebut Tuhannya dalam Talmud. Ih, saya aja baca itu merinding. Merinding saya baca. Di Seferia itu saya baca. Ya Allah, ternyata hari ini si Master Cumi akui Tuhannya ada dalam Talmud. Wih, penyembah anak haram ternyata dia. Aduh, parah. Selamat pagi, Bang Juma. Jangan kebanyakan kau ketawa. Enggak bang, saya tertawa karena Master Cumi ini mengakui bahwa ternyata Kristen itu penyembah anak haram. Gimana itu? Kristen tidak ada menyembah anak haram.
Berarti bukan Tuhanmu yang diceritakan di Talmud, bukan? Kristen artinya pengikut Kristus. Ya, Pengikut Kristus yang dimaksud di penghuni- Talmud atau yang mana ini? Ya, Kristus artinya penghuni surga. Oh iya, Kristus Mama artinya Tuhan. Ampun saya. Kristus penghuni surga Tuhan katanya artinya. artinya penghuni surga. Bu Rapi, mana? Jadi hanya parah, iblis parah. dan umat iblis yang Aduh. tidak mentuhankan penghuni surga. Ini penyembahan haram katanya. Hmm. Jadi iblis adalah Master Cumi, itu Para akibatnya kalau Allah penyembahan haram nih gini atau jadinya para gitu. ilah yang berada di luar surga. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Kenapa bagi iblis dan umat Lanjut, iblis lanjut penghuni teman-teman. surga tidak Udah, Tuhan? si Master Cumi udah keok, lanjut yang lain. Kenapa penghuni surga tidak Tuhan bagi iblis dan umat iblis? Ada yang bisa menjawab? Kenapa penghuni surga tidak Tuhan? Ya, tidak sangat Ada yang bisa jawab, Pak. Yang bisa jawab para pasien OGDJ nanti. Tunggu saya panggil. Setiap penghuni surga pasti Tuhan atau pasti sangat suci, sangat mulia. Sebab surga satu-satunya tempat yang SWT, tempat yang sangat suci, sangat mulia. Dan hanya para penghuni surga lah yang SWT atau yang Tuhan. Di luar penghuni surga pasti tidak Tuhan. Catat itu baik-baik. Jadi jangan kalian merasa kalian itu penghuni surga segala macam. Semua yang di room ini adalah pengikut iblis. Sebab Tuhan hanya sebiji. Berarti Itu pun yang di luar termasuk kau. surga. Berarti termasuk kau ya. Kau kan ada di dalam TikTok sini. Tadi kau bilang yang ada di Oh, dalam saya sini. nggak di situ. Ya, tadi kau bilang yang ada di dalam sini. Berarti kau termasuk. Oke, saya koreksi. Semua penghuni room ini selain saya adalah pengikut iblis. Jadi dengarkan. Semua mata mengetahui bahwa, semua otak mengetahui bahwa Ngomong apa sih Kumasa? Kumasa. Tadi dia ngomong sendiri. Kalau stres kan gitu ya, Bang. Gila gitu. hanya penghuni surga lah yang SWT atau yang Tuhan atau yang sangat suci, sangat mulia. Itu. Jadi kalau Tuhanmu sebiji atau Tuhanmu hanya 3, itu Anda sedang mengikuti Nabi Google, Nabi gua gelap. Catat itu ya. Ini peringatan terakhir sama kalian semua. Tuhan artinya yang SWT, yang sangat suci, sangat mulia. Saya ulang-ulang, biar paham kalian semua. Jadi segala yang menduduki atau bertempat tinggal atau penghuni surga disebut Tuhan atau yang sangat suci, sangat mulia. Semua Tuhan Esa, maksudnya semua penghuni surga itu satu kesatuan, dipimpin oleh Sang Yahweh. Sang Yahweh dialah pemimpin para Tuhan, pemimpin para Allah. Yahweh ini ya. Sang Yahweh, Sang Yahweh itu nama. Sang Yahweh artinya yang paling Allah dan yang paling Tuhan. Ya. Jadi kalian ketawa, tapi kalian semua pengikut iblis, kalian semua masa cuma satu Tuhanmu, cuma 3 Tuhanmu. Ngomong Jadi apa sih? semua Satu Tuhanmu, 3 Tuhanmu, maksudnya gimana sih? Nggak paham sama Kumasa ini. Semakin lama ndak kulihat, makin gila Kumasa. Iya, kalian semua masuk neraka kalian. Karena kalian semua kalian pengikut iblis. Sebab iblislah yang secara permanen, secara abadi memusuhi para penghuni surga. Penghuni surga musuh abadi bagi iblis dan umat iblis. Itulah sebabnya iblis dan pengikut iblis tidak mentuhankan penghuni surga atau tidak sangat memuliakan penghuni surga. Ingat itu. Ada 2 golongan Allah atau ilah dari posisi Allah yang di dalam surga dan Allah yang di luar surga.
Allah yang di luar surga disebut iblis. Allah yang di dalam surga disebut Allah yang Tuhan, Allah yang SWT, Allah yang sangat suci. Jadi itu semua malaikat surga disebut Allah atau ilah yang SWT. Allah itu Tuhannya orang Muslim loh, jangan lu pakai loh. Lu teos, jangan pakai nama-nama Tuhannya Mau orang teos, Muslim. mau dewa pun sama saja. Dewa, Allah, ilah, teos, teis atau God artinya sangat ajaib, sangat ahli. Hanya para dewa lah yang sangat ahli. Hanya ilah, dewa, God, teos, teis, Elohim artinya sangat ahli atau sangat ajaib. Oke, berarti dewamu siapa? Dewamu. Semua yang dewaku adalah hanya dewa yang ada di surga. Ya, siapa nama dewamu? Dewa 19, siapa? Semua yang dewa di surga, mereka lah dewa-dewaku. Dewa yang SWT, dewa yang sangat suci. Dewa artinya pakar surgawi. Dewa sangat cinta. Iya, siapa namanya? Nama dewamu siapa? Oh, para dewa surgawi tidak pernah memberitahu nama dirinya. Jadi Sang Yahweh, dia dewa tertinggi atau Allah tertinggi atau Theos tertinggi atau Elohim tertinggi atau God tertinggi, pemimpin para God, pemimpin para dewa, pemimpin para ilah, pemimpin para Allah, sama saja. Itu kan cuma istilah. Ya. Semua malaikat surga adalah para dewa atau para ilah penjadi. Hanya satu ilah pencipta, itu Sang Yahweh. Bedakan ilah pencipta dengan ilah penjadi. Ya. Itu tercatat semua di Bible. Ada hanya satu ilah pencipta atau dewa pencipta atau God pencipta atau Elohim pencipta. Itulah Sang Yahweh. Sang artinya yang mulia. Yahweh itu hanya istilah menyebut yang paling Tuhan dan yang paling Allah. Paling Tuhan artinya yang paling sangat mulia. Yang paling maha mulia. Ayo pasien berikutnya, attend, naik silakan. Ya. Jadi lihat semua. Kamu belum disuruh ngomong kok ngomong sih, nggak? Siapa ini? Belum waktunya kamu bicara, itu dia mau situ. Jenjang kepedean kalian semua kalian pengen. Mungkin Nabi yang tidak mungkin Nabi yang SAW. Ah, sudah dibawa aja lah. Apa kamu namanya BSWT, kurang ajar menurut lama-lama. Kalau ngomong gitu loh, apa coba Nabi SWT nggak jelas. Mau diterbang Master Kalam. Macet Bang Master Kalam. Macet. Ya pasti macet lah, Tuhannya orang Yahudi, makanya di dalam kitab Talmud. Beda loh kalau dia ngomong tuh lantang nih suaranya. Udah ketabrak berapa kali dia ini? Pak, para udah saya sarankan, udah lah angkat bendera putih aja sudah, Bang Master Kalam. Jangan dipaksakan, belajar dulu, baru tampil dengan gaya baru gitu. Itu sangat memaksakan dia. Aduh. Mana nih Bang Erik?
tokoh yang hidup abad 2 tahun 2 sebelum Masehi ya, 2 sebelum Masehi. Nah, dia hidup tahun 2 sebelum Masehi. Terus dia punya guru, punya rabinya, namanya sama, Yehoshua ben Perakya. Itu nama gurunya dia. Nah, Yeshua Hanosri ini menjadi murid yang nakal dan akhirnya dikeluarin dari murid dari yeshiva, dari sekolah Torah. Karena pernah ada dalam satu kisah dalam Talmud ketika Rabbi Yehoshua ben Perakya dan murid-muridnya berpergian keluar kota gitu. Nah, mereka nginap di sebuah penginapan. Nah, lalu disambutlah oleh yang pemilik penginapan, termasuk istrinya. Nah, Yeshua Hanosri ini memandang istri yang punya penginapan, terus dia berkata kepada gurunya, "Ya Rabbi, tidak engkau lihat mata istrinya yang punya hotel ini?" Terus kata dia, "Matanya cantik ya, kayak sipit begitu." Nah, langsung dimurkai oleh gurunya Yesus. "Apa yang kamu katakan? Tidak boleh kamu memandang istri orang. Kalau kita memandang istri orang, hukumannya Gehinom, neraka. Mengapa kau melakukan hal yang demikian, wahai Yesus?" Nah, dia dikeluarin, tidak diterima lagi di sekolah yeshiva, sekolah Taurat, dan dia minta maaf berkali-kali, belum dimaafin. Nah, suatu kali dia datang pagi-pagi untuk minta maaf lagi. Rabbi Yehoshua ben Perakya, gurunya ini sedang mengucapkan Shema, sedang sembahyang pagi. Kan kalau lagi sembahyang itu nggak boleh menjawab shalom, misalnya shalom Rabbi, nggak boleh dijawab karena lagi menghadap Sang Pencipta langit dan bumi. Cuman Rabbi mengasih isyarat lewat tangannya, suruh tunggu sebentar. Jadi kayak ditolak gitu, suruh tunggu maksudnya, karena dipikirnya diusir. Yeshua Hanosri ini pergi dengan kecewa, dengan kesel, dan dia membangun sebuah batu dan menjadikan berhala sama dia. Di dalam sepak terjangnya, dia melakukan ilmu-ilmu sihir dan nujum-nujum, dan itu diketahui oleh Sanhedrin, pengadilan agama Yahudi, dan dia dijatuhi hukuman rajam. Setelah itu baru mayatnya digantung di atas pohon, begitu. Seperti persis dalam kisah para rasul, bukan disalib, di hang on a tree, digantung di atas sebuah pohon, begitu. Lanjut. No. Kau mau pergi sih? Sebentar bang. Bang Junaidi naik, Bang Junaidi. Lanjut bang. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Islam untuk Kristen dong. Oh, Kristen, umat pilihan Tuhan, menggantikan Yahudi. Kenapa? Kristen apa bang? Udah Kristen, pokoknya aku Kristen. Kenapa? Umat pilihan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Ya Tuhan Yesus lah. Mau Tuhan siapa lagi? Waduh. Kok waduh? Kenapa? Kenapa dengan Yesus? Gak bisa dituankan. Kok dituhankan? Ya daripada Alo SWT, Al-Maidah 60 mengutuk Yahudi jadi kera. Tuhan Yesus nggak pernah loh mengutuk Yahudi. Terus? Ya udah jadi kera belum, Billy? Hei Billy, udah jadi kera belum kamu? Billy nyunsep lagi Billy. Kenapa dengan Tanya Al-Maidah? dulu Billy, udah jadi kera belum? Saya tanya kenapa dengan Al-Maidah 60? Iya kan, SWT mengutuk Yahudi jadi kera. Mau tanya Billy nih, udah jadi kera belum? Kacau. Kok kacau? Yesus nggak pernah mengutuk Yahudi, kecuali dia bilang ular beludak, masuk neraka. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi Nah wabarakatuh. gimana, Yahudi udah jadi kera belum? Udah dikutuk sama Allah SWT.
batu hitam. Mau saya tunjukin datanya, Allah SWT batu hitam. Kamu mau diskusi atau menghujat aja di kamu nih? Di mana kamu mengatakan batu hitam itu Allah SWT? Tunjukkan datanya coba. Bagus-bagus kamu kalau ngomong. Kamu itu loh punya patung. Wih, ya nih Bang sama Black Sabbath ini Bang. Coba saya diperbesar, kok takut sih muslim sama data? Waalaikumsalam. Hah? Ayo, Ah, saya Johara, diperbesar kau di nih, sini katanya minta kalau mau diskusi ditunjukin. yang baik, nggak usah congor ya. Nah, iya, Kau itu makanya ular makan debu, nggak ada ilmu kau itu. Nah, Kalau mau iya, diskusi iya. yang baik, Muslim udah jangan di atas curhat. itu berkoar-koar. Nah, ya teman-teman di bawah catat ya, nanti saya santun, tunjukin datanya. sopan santun kau. Nah, di bawah aja kamu. Aku nggak suka ada pengunjuk-pengunjuk. Paling benci aku dari dulu tuh. Paling tidak suka saya. Kalau diskusi baik-baik. Dosa ya saya ingatkan, dosa serang personal apa gitu loh. Kamu mengatakan batu hitam tolol SWT dari mana? Kamu kira muslim yang nonton ini percaya sama omongan kamu? Gila kamu ini. Nggak beres. Kalau diskusi baik-baik. Diskusi Kalian kenapa sih takut dengan data? bukan takut. Diskusi baik-baik. Bikin data, silakan saya diperbesar. Buka aja datanya. Yo kok dia diperbesar? Gimana mau teman-teman di bawah mau catat nih? Supaya Ya, buka edukasi. Ya buka dulu. Loh, kok buka dulu? Ini buka saya apa? tunjukin data nih Al-Quran nih. Kalian ya. Nih. Cepat buka. Saya diperbesar, mau lihat datanya. Teman-teman lihat udah takut ya si muslim. Terima kasih semuanya ya, saya turun dulu nih. Ya, muslim udah takut nih dengan data. Nah, ya, saya mau bongkar semua muslim ya, luar biasa ya. Kamu buka nih, ya, Al-Bukhari 1632. Catat nih semua muslim, ya. Dari Abbas Rasulullah melakukan tawaf di Ka'bah sambil menunggang unta. Pada saat itu Nabi mengalami cedera kaki. Setiap beliau sampai di sudut yang memiliki batu hitam, beliau akan menunjuk ke arahnya dengan sesuatu di tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar kepada batu hitam, ya. Batu Coba itu loh. hitam. Bego banget sih cara bacanya. Bego banget cara bacanya. Bego, makanya bego. Coba itu. Dilihat nih, Allahu Akbar kepada siapa nih? Batu hitam. Ya, jadi Billy Tuhan Nafsir. Coba kamu baca lagi tuh. tanya Billy. Sampai di Coba sudut. deh. Kali beliau sampai di sudut. Coba silakan baca. Sampai di sudut yang memiliki batu hitam dalam kurung ya, beliau akan menunjuk ke arahnya. Ke arah dengan mana nih? sesuatu. Ke arah mana? Sebentar, sudah teruskan dulu. Ke arah batu hitam, ya. Dengan sesuatu di tangannya Dan dan mengucapkan Allahu Akbar. luar biasa. Allahu Akbar. Bodoh ini orang. Ya, Bodoh. Billy, kamu sembah batu hitam, Billy. Ya. Nggak tahu hadis apa Quran. Tapi ketika saya membaca itu, saya memahaminya begini. Ketika si Billy melihat pemandangan yang bagus, ya, terus dia menunjuk kepada pemandangan itu, dia bilang, puji Tuhan, Baruch Hashem. Nah, Berek Asem, Tuhanmu batu hitam. Rasulullah itu menunjuk ke arah batu itu dengan menyebut Allahu Akbar, saking takjubnya itu loh. Bisa jadi begini loh, seperti orang melihat pemandangan yang indah gitu. Dulu kami menyembah batu, ya, lalu kami tahu. Jangan framing. Kamu jangan sepotong-sepotong dong. Itu hadis apa tuh? Sahih Bukhari 4377.
sekarang juga menyembah batu. Gimana sih? Ya. Apa yang mau kamu bantah ya? Ya? Apalagi? Jadi Billy Allahnya sama dengan batu. Gitu. Ya, udah jelas ya, jangan nangis. Itu aja dari saya ya. Sama dong, Tuhan batu karang Ya kita. Billy ya. Ya kamu Berarti juga sama menyembah dong. batu, Bill. Berarti kamu juga loh, Tuhan batu karang kita gimana tuh? Batu karang mana? Gak ada saya bilang menyembah ini. Ini siapa Coba menyembah baca dalam, batu? dalam kitab Mazmur, Tuhan batu karangku. Tuhan batu karangku, ayo. Batu karang mana? Kamu itu keturunan ular beludak, Yesus bilang, Bill. Buka Bibelmu, makanya buka Bibelmu. Biadab. Buka Bibelmu dong. Iya, Tuhan batu karangmu itu loh. Ada itu tertulis. Jelas lagi. Ada lagunya, Tuhan batu karang kita, pelindung dari bahaya. Ya, Muslim menyembah batu. Said Bukhari 1632 ya. Ketika tawaf pun sampai hari ini, sampai di sudut Ka'bah, mereka bilang Allahumma la baik, Allahumma datang memenuhi panggilanmu, lalu menghadapkan wajah ke batu. Ya, udah takut saya di mute terus ya, kayak Ustadz Tata ya, kayak Suma ya, debat main kan ini menyembah ya. Nggak gini loh, kalau mau debat yang Ya. elegan gitu, elegan, penyampaiannya yang enak. Saya bukan Ya, Islam. sudah bilang Saya bukan Islam. Begitu ayat yang kamu baca Nggak berani main saya mute. memahaminya nggak begitu. Bukan Ya, kepada batu itu apa- dibilang batu itu Tuhan, bukan. kamu belum ya keturunan ya Daud. Udah, Ya, kamu- memang kalau dalam Judaism semua orang masuk neraka dulu, baru masuk surga. udah dibawa aja kamu, biadab. Jadi dia tuh framing aja dia, mereka atas itu. Iya, maksudnya saya di luar Islam membaca itu, pemahaman saya sama dengan ketika saya kemarin ke Gunung Salak ya, lihat pemandangan. Apa yang saya ucapkan sambil menunjuk kepada pemandangan itu, puji Tuhan, Baruch Hashem, bukan batu itu Tuhan, gitu, bukan gunung itu Tuhan. Karena ketakjuban kita melihat gunung itu. Nah, mungkin dalam Betul. konteks Hajar Aswad, karena Hajar Aswad itu adalah batu yang bukan dari materi bumi ini, itu mungkin ketakjukannya. Iya, itu sudah dianalogikan tuh sama Bang Billy barusan. Seenggaknya dia ngerti loh, paham loh. Bukan berarti kami umat muslim itu menyembah batu itu. Tidak. Kalau memang kami menyembah batu, buktinya di masjid-masjid tempat saya, di musola, di langgar, tidak ada kok di situ batu hitam. Ya, karena kami bukan menyembah batu. Beda sama Oten. Nah, berbeda dengan Kristen, di setiap rumah-rumahnya dan di setiap gerejanya pasti ada ada salib ya. Ali. Betul. Ini loh, ini Black Sabbath ini naik apa, Black Sabbath? Kukira tadi naik mau ngomong apa? Enggak bang, tadi saya tuh kalau Jawara tuh males bang debat sama dia tuh bang, nyinyir, males saya. Jadi yang dikatakan tawaf itu kan udah jelas itu. Di surat Al-Baqarah ayat 125 itu jelas itu. Itu loh. Apalagi yang untuk dia hujat begini. Males saya kalau udah dikasih kebenaran. Saya juga kemarin itu sudah saya kasih kejelasan, dia masih ngeyel bang. Gitu loh. Dan juga yang tadi itu menyatakan Allahu Akbar, sebenarnya itu nggak ada kata Allahu Akbar sebenarnya, gitu loh. Dia tuh hanya framing saja. Ya, kalau Al-Quran sudah menjelaskan di surat Al-Baqarah 125 itu, ya kan. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah tempat berkumpul dan tempat aman dan bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan jadikanlah sebagian makam Ibrahim
sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, ya kan, bersihkan rumahku untuk orang-orang tawaf dan itikaf, gitu loh, serta ruku dan sujud. Mana kita menyembahnya? Itu masih framing bang, makanya saya tuh males ya untuk berdebat sama dia itu. Susah kalau orang orang. Junaidi naik Junaidi. Kenapa Junaidi ini oten-oten ini kok ada Bang Zuma ngintip-ngintip aja? Nggak mau naik. Heran aku. Jadi lucu tuh teman-teman Kristen tuh ngambil dari Torah, bahkan Talmud tadi diambil ya kan. Terus ngambil dari hadis. Ya kan? Pemahamannya salah lagi. Justru kalau kita mau mengambil kitab orang, tanya dulu sama orang yang mengerti kitab itu secara teks dan konteks. Mereka kan nggak bisa baca dalam teks asli. Nah, seringkali begitu. Coba giliran tadi dibilang dalam Yesaya 53 ada Yesus, dia tertikam. Dalam teks aslinya mekholel itu bukan tertikam, ya itu salah. Makanya kalau ketika kalian mengambil kitab orang lain untuk kalian argumenkan, kalian harus memahami teks dan konteks. Baru saya yakin kalau demikian kalian tidak akan berani mengambil kitab kami ya untuk dijadikan landasan itu Yesus ke atau doktrin kalian, karena secara teks dan konteks tidak demikian. Iya. Envar, assalamualaikum Envar. Waalaikumsalam. Ayo Junaidi naik Junaidi. Kenapa kalau ada Bang Zuma dari yang ini? Aduh, mak. Sari Rika lagi masuk sini. Sari Rika sudah di bawah. Keliling dia. Tagihan dia. Waktunya tagihan. Kan tukang tagih dia. Master Cumi udah kabur. Udah turun tadi. Ya. Nggak lama dia naik lagi biasanya itu. Ayo Junaidi naik Junaidi. Junaidi nggak ada nyali ya, ngintip-ngintip aja. Ayo dong, semangat dong. Ada si Arum nih online, barusan online. Mau nggak dia naik? Far, gimana Far? Apa info? Info. Oten kapan waras? Oten kamu tanya kapan waras? Ya aku tuh baru bangun tidur kan, lihat itu data tadi ketawa aku tuh. Oh, di bawah udah lama di bawah? Enggak, aku tuh baru bangun tidur. Lihat ini belum rungkat kan, masuklah. Ya ada si siapa tadi yang bawa tawaf? Ya ketawa aku lah. Gak ngerti tulisannya. Iya, dia nggak mau main kon. Aku rasa ngerti, cuman ya namanya Oten lah. Di printer gitu.
Mereka bukan untuk belajar itu. Kalau orang belajar kan nggak begitu. Jadi maknanya diputar balik sama dia. Kayak tadi kan menunjuk kepada batu itu. Seraya mengucapkan Allah Akbar gitu. Bukan batu itu yang Tuhannya. Di situ aja teksnya sudah beda. Kecuali dia bilang Hajar Atwar itu misalnya bilang batu Akbar gitu misalnya. Batu Akbar atau apa namanya? Hajar Aswad Akbar, nah baru itu secara teksnya begitu. Itu kan yang Akbar itu yang besar itu Allahnya, bukan batunya. Tolol. Koplak dia makanya itu. Nggak ini apa konteks ininya nggak ngerti dia. Nah ini Yohanes naik lagi nih. Yohanes, aku minta sama kamu Yohanes, kamu diskusi baik-baik. Nggak usah kamu serang personal, ya. Kalau kamu serang personal, saya pun bisa Yohanes. Saya bisa, semua pun bisa kalau serang personal, ya. Gini, aku tegaskan ini Komal. Selama saya pegang Komal ini, saya usahakan jangan ada penghujatan itu, gitu loh ya. Bisa kan baik-baik diskusinya kan, bisa kan? Kondusif bisa kan? Penghujatan. Ya, kalau udah aku udahin kamu dari sini. Saya kentutin kamu juga bisa. Nah, sudahlah diskusi. Ya udah makanya kalau nggak ada penghujat jangan menghujat duluan. Sampai menghujat nggak ada penghujatan dari tadi kok. Kalian tahu saat kalian bicara manusia ini Yesus itu udah menghujat namanya. Kalian tuh bisanya framing, bisanya memojokkan orang lain. Kalian itu sudah berhujat, tahu nggak? Tapi kalian dihujat nggak terima, ditanya tawaf aja kalian nggak terima, ya kan? Apa coba arti tawaf? Kami datang memenuhi panggilanmu. Saya tanya coba sekarang sama Anda, yang memanggil siapa? Apa? Iya, tawaf itu yang memanggil siapa? Itu kan kami datang memenuhi panggilanmu. Itu yang memanggil itu siapa coba? Ini saya nggak menghujat ya. Gini, kamu nanya, kadang kamu diam. Tawaf Ya, itu ya. ibadah dalam Islam. Ya, tawaf itu mengelilingin Ka'bah gitu sebanyak 7 kali putaran. Gitu. Udah. Pertanyaan saya, yang manggilnya siapa? Itu kan saya kan tanyanya itu, bukan itu. Sebentar dulu. Bentar, host, ini nih di dalam 1 Korintus 10 ini. Kan? 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, dan Belum batu karang kita itu ialah Yesus, batu karang tuh ya. Nah, Itu nggak mau ditanya, tahu nggak? Memalukan kalian tuh. Kalau ditanya marah-marah. Lo sampai marah-marah. Lo itu coba jawab, lo udah kemana-mana. Coba kita baik-baik nih ya. Siapa yang marah-marah? Lo, Yohanes, kamu nih gimana sih? Itu bertanya. Jangan cuma Sebentar, muncungmu kayak mama-mama. Yohanes, kamu dengarkan. Kamu bertanya, saya jawab baik-baik loh. Jangan saya marah-marah. jawabnya mana? Ya nggak mungkin lah saya marah-marah sama kamu yang nggak jelas ini. Loh, emang kau jelas. Kalian nggak jelas buat saya. Ya udah, kamu mau diskusi apa enggak? Itu aja. Ya itu jawab pertanyaan yang panggil siapa. Loh, Yang manggil itu Allah apa batu? iya. Udah, itu ada Bang Suma back tuh Bang Suma. Tapi Yohanes, kamu diskusi baik-baik ya. Jumpa Kamu lagi diskusi kita baik-baik, teman-teman. muncungmu diam. Kurang ajar. Sorry, tadi lagi sarapan. Banyak pasien ya rupanya ya. Iya Bang. Oh. Iya, Coba jawab pertanyaan saya. iya apa tuh? Yang memanggil itu siapa? Saat tawaf itu siapa yang memanggil? Allah pencipta langit dan bumi. Oh, berarti Allah ada di Ka'bah gitu, dia memanggil untuk ke Ka'bah. Sebagaimana kitabnya orang Yahudi yang Anda pegang hari ini, ketika Saya tanya berbicara, Al-Quran. Anda Jawabnya jangan bertanya, kemana-mana dong. Anda bertanya, Anda siapkan ruang untuk menyimpan jawaban di kepala, kan gitu, Nah, kan gitu ya, benar nggak? ini jawab ya. Ya, saya akan jawab. Di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka beranggapan
dan mereka diajarkan bahwa Tuhan itu terkadang diceritakan orang-orang Yahudi datang ke bait suci karena di situ ada pencipta, di situ ada Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu berada di bait suci, bukan. Bukan berarti Tuhan itu ada di dalam bait. Enggak. Tetapi orang-orang Yahudi dalam hal ini keturunan Nabi Ibrahim menjadikan bait suci itu sebagai tempat untuk bersujud kepada pencipta langit dan bumi. Contoh Mazmur 26 nomor 8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Tuh, jadi di situ diceritakan bahwa Tuhan itu bersemayam di mana? Di rumah suci, di bait suci. Mazmur 26:12, kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Jadi ketika dikatakan dalam Islam, Tuhan menyeru kepada manusia agar datang sujud menyembah kepadanya, itu juga diterangkan di dalam Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku sujud. Tuhan itu di mana? Di bumi atau di arsy, bertahta di atas langit? Nah, terus di mana kita pergi, manusia pergi sujud? Kan ada tempat kita bersujud, bukan berarti di situ ada Tuhan. Nah, ketika ada panggilan, contoh misalnya saudara dipanggil kemudian atau diarahkan kemudian oleh seorang wanita yang Anda cintai, sayang, aku memanggilmu untuk bertemu di hotel dan seterusnya dan seterusnya. Apakah kemudian ketika Anda pergi ke sana berarti Anda ke sana itu di situ ada hotel itu adalah Tuhan Anda? Kan tidak. Hanya sebagai tempat untuk memuji. Sama seperti orang yang mencium HP ketika dia telepon dengan wanita yang dicintai. Apakah dia mencium HP itu sama dengan mencium wanitanya? Enggak. Itu hanya media untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi sesuai dengan perintah. Begitu kawan. Jadi orang-orang keturunan Ibrahim itu memang sudah menjadi tradisi mereka. Di dalam mereka menyembah Tuhannya ada yang disebut mikdas, ada yang disebut sinagoge, ada yang disebut masjid, tempat sujud, ada yang disebut Baitel, ada yang disebut Baitullah. Itu biasanya itu dalam ajaran agama keturunan dari Nabi Ibrahim. Itu biasa. Oke, gini Bang ya. Dalam Kristen Bang, dalam Kristen Tuhan itu adalah dalam diri kita sendiri. Itu dalam Kristen ya. Apa? Dalam Apa? Kristen nih. Gimana dalam Kristen gimana? Dalam Kristen bait Tuhan itu bait Tuhan, bukan bait Allah ya. Saya nggak mau ngomong Allah karena Allah itu Tuhan dari negeri Mekah. Bait Tuhan itu ada pada diri kita sendiri atau dalam hati kita. Itu dalam Kristen. Oh Jadi, iya, tapi faktanya kalian ke gereja ngapain? Oh, itu mah. Bang, itu kita hanya datang ke gereja itu ya untuk berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Itu bukan untuk berarti Tuhan itu ada di gereja. Bukti seperti ini, Bang. Kami berdoa menghadap manapun bisa, kalian tidak bisa. Kalian harus menghadap siapa? Kata siapa? WC boleh nggak menghadap WC? Kalian sholat. Kata siapa? Kalian bisa sholat tidak menghadap Ka'bah, saya percaya apa yang abang bilang tadi. Ya, itu sholat. Katanya berdoa tadi. Bedakan berdoa dengan sholat. Sholat dan berdoa kita sama. Kalau berdoa dengan sholat itu berbeda. Kalau sholat itu kan prosesi ibadah baku yang sudah diatur dalam agama. Kalau doa itu dalam keadaan baring, berdiri dan seterusnya, itu boleh menghadap kemanapun. Sekarang begini, orang Yahudi itu diajarkan untuk menghadap ke Baitullah atau Baitel dalam beribadah. Mereka menghadap kemudian kepada Tuhannya. Orang Islam juga begitu. Nah, Kristen ini kiblatnya di mana Kristen? Kristen tidak punya kiblat. Kiblat itu kan udah saya bilang tadi. Pedoman Kristen, bait Allah, bait Tuhan itu ada dalam hati kita, dalam diri kita. Gitu. Terus kalau Anda mengatakan bahwa tubuh Anda adalah bait Tuhan, kenapa Anda memasukkan daging babi di dalamnya? Tidak ada larangan. Kenapa Anda tidak memotong kulo? Kami tidak ada larangan. Ini Bang Juma ya. Bang Juma selalu bicara tentang babi. Berarti tidak bisa. Tuhan yang Anda maksud ada di tubuh Anda. Tubuh Anda itu Anda jadikan sebagai rumah Tuhan.
Itu tidak bisa, Tuhannya orang Yahudi, nggak bisa ke situ dia. Berarti yang datang kepada tubuh Anda itu bukan Tuhan, karena yang suka jorok-jorok itu hanya iblis. Kalau Tuhan itu suka yang kudus, namanya Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha suci, Bung. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu ada di dalam tubuh Anda adalah bait Tuhan, maksudnya bait dewa mungkin, atau rumah setan. Karena Tuhan itu sukanya rumah yang suci. Makanya Tuhannya orang Yahudi mengharamkan orang-orang yang tidak bersunat, Bang. Saudara, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi itu tidak boleh kemudian memasukkan orang yang tidak bersunat pemakan babi ke dalamnya. Apakah Ka'bah rumah suci? Ya jelas, Ka'bah itu rumah suci. Oh, apakah tempat berhala itu rumah suci? Apakah berarti Allah Mana Allah berhalanya di mana? Berhala itu yang ada patung Yesus, yang ada patung Yesus di dalamnya, yang ada kemudian tanda salib di dalamnya, itu adalah berhala. Kalau di rumah suci, dengarkan. Kalau di dalam agama kami, di agama kami itu bukan berhala. Apa? Patung Yesus bukan berhala. Patung itu yang menyerupai. Patung Yesus itu bukan berhala. Yang dibuat menyerupai sosok yang hidup, itu bukan berhala. Tapi begitu. benda seperti batu, apapun itu yang dibuat berhala. Ya. Oh begitu. Gimana sih? Ya iya dong. Jadi kalau Sekarang ada, jadi kalau misalnya, jadi kalau misalnya, dengar. Jadi kalau misalnya Anda melihat rumah ibadah Anda itu ada patung-patung, itu bukan berhala, patung-patung itu. bukan berhala, saya tanya. Patung kita Sudirman berhala. Tapi kenapa? Berhala. Kenapa kemudian di dalam Yesaya 27 nomor 9 dikatakan begini? Maka beginilah akan dihapuskan dosa Yakub. Dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri di sana. Sama seperti Nabi Muhammad, ketika kemudian Ka'bah itu penuh dengan patung-patung berhala, dihancurkan kemudian Nabi Muhammad patung-patungnya kemudian. Sama seperti Nabi Yakub diceritakan dalam kitab Yesaya 27 nomor 9 itu. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini adalah orang-orang Yahudi diajarkan di dalam rumah ibadah mereka itu tidak ada patung orang, apalagi patung binatang. Anda mengatakan bahwa patung Yesus itu dan Bunda Maria itu bukan berhala. Oke, gini. Jika Anda bicara Yesaya, Anda bicara sama Billy, karena itu kitab dia. Itu bukan jadi kitab Yesaya kami. itu tidak ada di dalam agamamu? Ada. Itu hanya perjanjian baru, tapi itu bukan pedoman kami. Generasi. Masalah generasi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa tujuannya? Anda kan merasa pintar dalam agama tujuannya? Kristen. Dengar. Anda paham Apa dong. tujuannya? Di Apa mana tujuannya? perjanjian lama, di mana perjanjian baru? Berarti apa fungsinya perjanjian lama itu di dalam agamamu? Apa fungsinya? Gini. Anda kan Fungsinya merasa apa? pintar terus ya. Jika Anda pintar, Anda harus paham Yesaya adalah perjanjian lama yang Ya, begitu. apa fungsinya kitab itu Anda adalah ambil? Taurat. Apa Kitab fungsinya kitab yang Yesaya dipegang itu ada di agama Yahudi. Anda? Kalau hanya Kami aksesoris memegang doang. perjanjian baru, perjanjian lama Apa itu fungsinya? hanya syarat atau nubuat. Apa fungsinya kitabnya Fungsinya Yahudi? nubuat. Nubuat apa? Nubuat apa? Untuk gini loh. perjanjian Apakah ada lama. nubuat untuk Kristen di kitabnya orang Yahudi? Aduh, di Taurat ada. Di Apa? perjanjian Coba. lama bisa. Coba tunjukkan apa nubuat perjanjian lama untuk Kristen. Coba, pingin tahu aku. Banyak Bang kedatangan Mesias, tapi saya nggak mau bahas itu. Kedatangan Mesias itu banyak Bang di Yesaya. Kasihan deh lo. Banyak. Kok kasihan deh lo? Banyak. Iya, apa fungsinya? Di perjanjian Apa lama fungsinya kitab itu untuk banyak untuk sekali kitab nubuat saudara? Dan tentang apakah kedatangan memang kitabnya Yesus, Yahudi itu untuk saudara? tentang Apakah Mesias, kitabnya Yahudi itu untuk Immanuel? Kristen? Itu sangat banyak Eh. perjanjian lama. Apakah kitabnya Yahudi itu untuk agama Kristen? Tuntunan kami Bicara kepada sendiri dia, bicara sendiri. Bicara sendiri. Pertanyaan saya, apakah kitabnya Yahudi itu memang untuk Kristen? Siapa yang bilang untuk Kristen? Lalu kenapa ada Itu di dalam Yahudi. agama Anda? Kan itu sih Bang, itu tuntunan itu Tuntunan awal tuntunan muasal. untuk siapa? Tuntunan untuk siapa?
itulah untuk menegaskan Tuntunan untuk bahwa siapa? Yesus itu benar-benar Perjanjian lama itu tuntunan untuk siapa? itulah menegaskan bahwa Yesus itu bukan Tuntunan hanya keterangan, untuk bukan siapa? hayalan. Perjanjian lama itu tuntunan untuk siapa? Berbeda Bang dengan Muhammad Dia bicara hidup sendiri jadi dia. nabi. Bicara Berbeda. sendiri udah mulai gila Fungsinya permanen. Gila permanen tadi katanya Gila perjanjian permanen. lama untuk Yahudi. Jelas-jelas. Ketika Perjanjian berbicara lama mengenai kitab Yesaya penegasan katanya tidak ada tuntunan hubungannya dengan Kristen. bahwa Yesus itu betul-betul Sekarang dia ngemis-ngemis diperbuatkan. itu tuntunan Sekarang saya untuk tanya, Kristen. Mana yang betul? Muhammad itu bukan. Mulutmu itu jaraknya cuma seberapa? Indah sampai sejengkal ke otakmu. Di kitab Tapi tidak ada isinya mulutmu itu. Nggak ada yang berasal dari otak yang Otakmu keluar. juga sama tonggosmu. Mereka tuh Itu bodoh pertanyaan, sebetulnya, pertanyaan saya. Apa? Tuntunan apa perjanjian lama untuk Kristen ini apa hubungannya? Apa coba? Perjanjian lama. Apa? Yesus. Apa? Coba kau Kan tunjukkan konyol. di mana di dalam perjanjian lama kitab itu berbunyi untuk Kristen itu yang mananya? Kau tahu Kristen apa enggak? Kristen itu pengikut Yesus. Kau merasa pintar tapi bodoh. Makanya malu kau seharusnya begitu. Kristen itu pengikut dewa Athena, bukan pengikut orang Yahudi. Premi. Ayo. Islam pengikut Quraisy. Kalian itu meneruskan ajaran Orang Islam itu tidak mencuri terjemahan kitabnya Yahudi, nggak seperti agama lo. siapa yang mencuri. Lah sekarang apa legalitasnya? Apa legalitasnya? Kenapa terjemahan kitabnya Yahudi ada di agamamu? Ini, jika tidak ada legalitas dan sampai saat ini pihak Yahudi tidak pernah menuntut tentang itu. Karena kenapa? Karena kau hanya menggunakan terjemahan. Kau hanya mengambil sampah yang jatuh dari meja Begini, Tuhan kalian. begini ya. Pertanyaan saya Di sangat jelas loh. Indonesia. Pertanyaan saya. Ini Indonesia. Apa Kita hubungannya bakal ke bahasa perjanjian lama dengan Kristen? Hubungannya apa? Ayo, kau tunjukkan di mana hubungannya di dalam perjanjian lama dengan Kristen. Hubungan di mana Abraham Allah Bapa sampai Abraham sampai ke Ishak. Dari Saya tidak tanya itu, yang saya tanya Kristen. kami Yang berhubungan. saya Coba tanya sekarang apa Kristen, hubungannya penyembah makhluk Islam kuburan. dengan Yahudi, coba. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya hubungannya kitabnya Yahudi dengan penyembah makhluk kuburan ini apa? Coba yang belum kebenaran. Hubungannya bagaimana sih? Jelas ada hubungannya. Yang nggak ada Sakit kau hubungannya kan? itu. Sakit kau kan? Yang itu tahu nggak? Berkata keturunan Ismail tapi tidak ada dalilnya. Tidak ada di dalam Al-Quran mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, nggak ada. Tapi agama dari Barat ini yang bernama agama Kristen ini mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi. Pertanyaan saya, apa hubungannya coba? Apa haknya orang Kristen mengambil terjemahan? Kalian memponis Muhammad itu keturunan Ismail. Coba tunjukkan dalam Taurat ada itu keturunan Ismail atau Muhammad, coba. Nggak usah terlalu Ada. jauh. Yang Sekarang lebih parah begini, kalian. untuk membuktikan itu, kita lihat di dalam kitab Yesaya terkait dengan nubuatan kemudian tentang Ka'bah. Oke? Oh, nubuatan itu yang di padang pasir gitu. Iya, sekarang kita lihat. Kita lihat loh, kan kita perlu Itu bukan ke situ. keturunan, dengar. Oh, Dengar. maksudnya yang Keturunan serupa dengan Musa. dengarkan, bukan. Anak-anak Ismail dalam hal ini adalah Khedar dan Nebayot mempersembahkan kemudian korban mereka di bait suci. Pertanyaan saya, keturunan Ismail, Khedar dan juga Nebayot ketika Idul Kurban mempersembahkan binatang di mana? Ya. Keturunan Ishak dan keturunan Ismail sama-sama mempersembahkan hewan kurban di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekarang pertanyaan saya, keturunan siapa yang mempersembahkan manusia untuk dewa? Ayo. Bang Suma, pelan-pelan Bang Suma, jangan langsung hantam jantung dong. Coba Bang Suma. Bang Suma, jangan dong Bang Suma. Bang Suma, jangan terlalu kejam dong. Coba. Jangan dong terlalu kejam. Bang Suma jangan terlalu kejam dong. Jangan Bang garang Suma. bebas. Di dalam kitab Yesaya
anak-anak Nebayot dan anak Kedar, anak Ismail, anak pertama Ismail dan anak kedua Ismail, perintah Tuhannya adalah mempersembahkan hewan kurban. Hewan kurban di bait suci. Pertanyaan saya sama ente hari ini, di mana sekarang anak Ismail mempersembahkan kurban setiap tahun? Jawab. Mana? Dalilnya kita tunjukkan. Kita lihat di perjanjian lama Taurat. Asik. Membawa korban bakaran. Coba. Asik. Pertanyaan saya sekarang nih, keturunan Ismail, keturunan kemudian Nebayot, Kedar itu mempersembahkan kemudian, ayo, hewan kurbannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nih, kubacakan dalilnya ya. Sejumlah besar onta menutupi daerahmu, onta-onta muda dari Median dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur bagi Tuhan. Jangan gila permanen dulu dong. Yesaya 60 nomor 7. Segala kambing Kedar. Kedar itu siapa? Ku tanya dulu kau. Tidak ada keturunan Ku tanya dulu kamu, Kedar itu siapa? Tidak ada keturunan Jaya. Ku tanya dulu, Kedar itu siapa? Keturunan Ismail. Keturunan Ismail. Kubacakan dalilnya. Hai Yohanes, kamu bisa diam gak Yohanes? Kubacakan dalilnya ya. Kubacakan dalilnya samamu ya. Ini. Segala kambing dan domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Pertanyaan saya, di mana keturunan Kedar dan Nebayot mempersembahkan hewan kurban? Jawab. Itu mah di negeri Mekah. Pintar sekali. Karena bait Allah itu bukan di Mekah. Dari Talu. Pertanyaan saya itu sangat jelas itu tidak di Mekah. Sejak kapan Abraham ke Mekah? Pertanyaan saya bukan di situ. Anak-anak Kedar dan Nebayot mempersembahkan. Iya betul. Nyambung. Kayak setan bang. Namanya penyembah makhluk kuburan ya gitu. Setan biadab nih memang nih. Kamu kamu bisa diskusi nggak? Coba lah bang, cuma menjelaskan, kamu nggak mau diam, kamu dibawa aja. Lama-lama aku yang emosi sama kamu. Kamu kalau di pas saya ke jedotin kepalamu ke tembok itu, seriusan. Malah aku yang emosi malah. Nggak mau tenang kayak setan nah. Namanya penyembah makhluk kuburan, bagaimana bisa tenang? Orang menjelaskan kok nggak mau diam. Malah saya yang emosi bang Zumalan. Kedar itu adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Yesaya 42 nomor 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan desa-desanya yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorak penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Ini kalau kita mau tafsir bebas. Kalau kita berbicara Kedar dan keturunannya, kota-kota dan desa-desa yang didiami oleh keturunan Ismail, itu kemudian diceritakan untuk menyaringkan suaranya, bertakbir, tahmid, dan seterusnya. Itu berbicara mengenai apa? Keturunan Nabi Ismail. Dan merujuk pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ingin kita seperti sifatnya orang Kristen yang suka kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi lalu mentafsirkan seenak perut, kita pun bisa melakukan hal yang sama kalau memang kita mau. Nah, di situ dikatakan desa-desa, kota-kota yang didiami Kedar. Nah, sekarang keturunan Nabi Ismail di mana? Itu jelas itu. Sementara yang saya tanya tadi dari awal loh, dari awal kiblatnya orang Kristen mana, nabinya orang Kristen siapa, tapi nggak ada jawaban. Cuman menghujat saja, sakit hati.
Karena terbukti mereka menyembah dosa, menyembah kutuk. Kan kemarin tuh saya diskusi, kemarin apa semalam, saya bilang gini, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita di sini dalam kurung Kristen ya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk? Dengan jalan menjadi kutuk? Yesus. Karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia orang yang mati di atas tiang salib. Nah, siapa orang yang mati di atas tiang salib? Kata lawan diskusi saya itu adalah Yesus. Nah, kutuk itu apa? Dosa. Pertanyaannya, berarti Yesus itu adalah dosa. Berarti Anda menyembah Yesus kan? Berarti apakah itu arti Anda menyembah dosa? Anda menyembah kutuk? Bingung dia. Nah, karena mereka adalah penyembah dosa, penyembah kutuk, ya mungkin, maka pantaslah tak ada yang naik kalau tidak menghujat, menuduh kita nyembah batu. Jelas-jelas kisah para rasul 4:11, Yesus adalah batu. Di gereja mereka menyembah dan mencium patung batu, bentuknya manusia, katanya namanya Yesus. Semua yang dilontarkan ke kita ada pada diri mereka. Kalau dikatakan lagi kita datang ke Mekah mencium Hajar Aswad, ya dia datang ke gereja mencium patung Yesus kok. Itu baru betul. Kalau kita, Tuhan kita laisa kamitslihi syai'. Ka'bah itu hanya sebagai arah ibadah. Dan Nabi Muhammad meminta kita untuk menyentuh batu. Bukan batunya yang menghapus dosa, tapi perintahnya. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita mengikuti perintahnya, ya perintah yang kita taati itulah yang menyebabkan Tuhan menghapus dosa kita. Sama seperti saudara kita orang Yahudi. Keluaran 29:14, perintah kemudian untuk mengorbankan lembu. Apakah lembunya yang menghapus dosa mereka? Tidak. Tetapi Tuhan yang memberikan perintah itu, dan orang yang melakukan perintah itulah yang mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Begitu juga orang yang menyentuh Hajar Aswad dengan upaya dia ikhlas. Misalnya saya dari Indonesia, saya korbankan segala harta, saya korbankan jiwa raga saya untuk mengikuti perintah Allah agar datang sujud beribadah ke tempatnya. Saya ke sana menyentuh Hajar Aswad. Itu menyebabkan dosa saya dihapuskan. Bukan berarti batunya yang menghapuskan. Bukan berarti lembunya yang menghapuskan dosa. Sama seperti di Yesaya 6 nomor 7. Ada batu bara yang menyentuh bibir, dosa dihapuskan. Bukan berarti batu baranya yang menghapuskan dosanya. Tetapi Tuhan yang menghapuskan dosa kepada hamba yang mengikuti perintah itu. Itu bagi orang yang berakal. Jadi mereka melemparkan batu sementara yang kena jidat mereka sendiri. Itulah oten. Begitu. Dibilang lagi mereka menyembah makhluk kuburan. Tidak terima. Yesus itu makhluk. Terbukti di dalam kitab mereka 1 Korintus 15:48. 58. Jelas kok bahwa Yesus itu adalah makhluk-makhluk surgawi. Nah, berarti dia makhluk. Yesus itu makhluk. Terus mereka nggak mau terima. Sedangkan di dalam kitab mereka sendiri dikatakan jelas bahwa Yesus itu sama seperti makhluk. 1 Korintus 15:48. Sama seperti makhluk surgawi. Berarti Yesus itu makhluk. Keluar dari kubur, ya makhluk yang keluar dari kubur. Dituhankan nggak? Dituhankan. Marah disebut penyembah makhluk dari kubur. Lucu kan? Di mana di Al-Quran perintah berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Itu perintahnya. Di dalam Al-Hajj ayat 34 juga ada perintah untuk berkurban. Banyak dalam Al-Quran perintah untuk berkurban itu. Kurban binatang ya, bukan kurban manusia. Sama seperti ajaran kalian, diperintahkan kemudian untuk kurban Tuhan. Tuhannya betul-betul yang dikurban, kan aneh. Oke teman-teman. Jelas kalau di mana
dalilnya perintah berkurban di Al-Quran. Tadi sudah kukatakan, fasalli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Nah, sekarang perintahnya dari Elohim tuh berkurban manusia mana? Maka kurbankanlah manusia untuk nebus dosamu. Mana? Gak ada kan? Gak ada. Gitu, saudara-saudara. Diambil alih lagi, Dek. Sementara silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Saya mau sama-sama dulu nih. Bang Zainal Zu, Bang Dayarak. Selamat bergabung, selamat siang. Monitor. Wah, ini orang-orang ini. Aduh, malah jeda lagi. Bang Dayarak, ke jeda itu. Bang Zainal Zu, selamat siang. Kelakuan saya turunkan lah izin ya. Coba Bang Dayarak biarin ini lagi jeda dia. Adakah pasien berikutnya? Tapi ya ini dulu Bang Zuma, di tempat kami mau zuhur ntar lagi 11.56 sini. Nggak apa-apa lah nih, siapa nih? Oh ya, absen guys, yang di bawah absen. Akia Nurha. Walah. Duh, malah ngorok lagi Bang. Malah ngorok. Ya ini Kang Mus. Assalamualaikum. Inilah orang-orang ini kadang heran aku. Minta naik, dikasih naik tapi pada ini semua ada yang turun, ada yang ini. Heran aku. Loh, kemana tadi hotelnya? Udah tendang nggak jelas. Ke personal, terus itu nggak mau diem dia, kayak mama itu nah, mulutnya itu kayak mama ada seran itu kalau pagi-pagi lagi nunggu sayur tuh kan. Pasti rame kayak pasar itu. Bagaimana caranya ya biar Oten paham? Bener orang tadi kalau di depan saya tuh ya, gue tarik tuh lehernya kan, jedotin kepalanya gitu ke tembok gitu biar lurus sedikit. Bang Bil. Pak Lamsen begitu dengar suaranya Bang Zuma, gak lama langsung turun. Bang Bil. Bahaya nih Pak Lamsen. Oh, ada Pak Lamsen tadi. Tadi sempat naik. Nggak ada 1 menit langsung turun dia. Didengarnya suaranya Bang Zuma. Agak lucu juga orang tua itu. Maunya dimengerti ya orang tua aja. Oten zaman sekarang ini. Minta jadi mengerti terus. Tapi tidak mau mengerti. Pak Lamsen ini lagi Oten naik ini tengah hari. Jadi tadi masalah Ismail ya, justru Ismail itu masih dekat dengan Israel, dengan Yakub, omnya kan. Ismail tuh omnya Yakub. Nah, Yakov. Nah, yang memberikan nama, makanya namanya kan nama Ibrani itu Ismail. Karena Ibrani itu sudah ada sebelum ada Israel. Kita lihat dibilang Yusuf orang Ibrani, Haifrit ya. Jadi bahasanya sudah ada bahasa Ibrani, tapi bangsanya baru ada setelah Yakub diganti Israel. Jadi Ismail artinya Tuhan telah mendengar. Itu Tuhan yang memberi nama langsung, Ismail namanya. Begitu lahir dikasih nama Ismail. Nah, ada beberapa apologet Kristen ini
yang mengajarkan paham bahwa Abraham itu melakukan zina dan Ismail itu anak haram katanya. Waduh, waduh, waduh. Parah ini. Kita lihat ya, Hagar itu bukan orang biasa, dia adalah putri Firaun yang diberikan kepada Sarah. Jadi dididik, diajar oleh Sarah di dalam rumahnya. Ketika diberikan kepada Abraham untuk menjadi istrinya supaya menghasilkan keturunan, itu statusnya bukan budak seperti orang-orang yang pembantu gitu, yang jongos, nggak begitu. Ya, perlu diingat dia adalah putri Firaun. Nah, hubungan Nabi Muhammad dengan Ismail, kalau kita belajar di silsilah orang-orang Islam ya, yang punya silsilahnya itu diambil dari itu siapa namanya, Kedar. Nah, dari Kedar tuh, Kedar ke bawah terus sampai ke Nabi Muhammad. Itu bisa kalian bisa dulu ada debator Islam siapa namanya, dia menguasai itu tuh silsilah. Kayaknya ada di dalam kitab-kitab Islam deh, Muslim ya, soal silsilah Nabi Muhammad sampai ke Ismail ada itu. Siapa ya Bang? Oh, selamat pagi, salam. Jen, ya. Alaikum salam. Germot, Saya mau tanya pada Pak. Germot, selamat siang Germot. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, itu saya mau klik plus di Bang Billy itu, malah klik yang bawahnya. Turunin aja Bang. Oke, siap Bang ya. Makasih Bang. Ya. Apa kabar? Apa ya? Robby, Billy. Rabai, bukan Robi. Oh, bukan. Sekelas apa? Julukannya apa? Anda sekarang. Mau ditanya apa? Oke, saya tanya tentang Nabi Ezra atau Nabi Uzair kalau dalam Islam. Apakah dia bangkit setelah 100 tahun lalu menulis Torah lagi? Apakah itu cerita yang benar atau salah? Kita tidak mengenal yang namanya Uzair di dalam tanah. Esra Solu ya. Dia dipakai oleh pendeta Esra Solu. Nabi Esra. Kalau Islam itu Uzair anak Allah. Dia sangat kuat itu kedudukannya dengan Isa anak Allah yang dikritik dari buku Quran. Gimana jawaban Anda? Iya, nggak ada Uzair di dalam tanah, atau mungkin itu Ezra, kan kalau Ezra ada atau Ezra. Kita lihat nih ya, dalilnya. Ezra. Ezra, kita lihat dalilnya soal Ezra ya. Ya Ezra Solu lah. Dan diceritakan bahwa ada penggempuran di Israel, lalu Torah itu dibakar, dimusnahkan. Lalu Nabi Ezra itu bangkit setelah 100 tahun untuk menulis Torah lagi gitu. Oh, bukan itu, kalau yang dihancurkan itu beda lagi, beda zaman. Ini itu di zaman Greek Roman Empire itu yang pelarangan itu. Nah, namun demikian kalau kita lihat di dalam kitab Misnah ya, coba kita lihat. Jadi ketika Musa mati itu ya, ketika Musa mati, nah, aku kasih ayatnya, dalilnya ya. Nah. Para tua-tua. Jadi kan Taurat itu pertama dari Musa turun ke Yehoshua. Ini semua Taurat ya, oral Torah semua. Jadi ini ya. Moshe kibel Torah misinai musara Yehoshua. Jadi Musa menerima transmisi Taurat, diturunkan kepada Yehoshua, dan dari Yehoshua kepada Liskenim atau the elders, tua-tua.
Fezekinim dari petua-tua turun ke Nevi'im, para nabi. Dari nabi diturunkan ke Sanhedrin sampai ke era sekarang, itu transmisi Taurat ya. Transmisi Taurat. Jadi ketika Musa, penggantinya siapa? Yehoshua bin Nun. Nih, Yehoshua. Nah, jadi setiap nabi itu mereka membuat juga aturan-aturan yang dia formulasikan sendiri. Misalnya Yehoshua itu menyusun berkat Hamazon, berkat sehabis makan ya. Jadi orang Yahudi kalau habis makan itu baca berkat Hamazon. Nah, yang membuat pertama itu Yehoshua. Terus doa Alienu Lesabeah Ladan Hakol itu juga dari Yehoshua bin Nun. Nah, jadi ada tambahan-tambahan doa dan aturan-aturan dari para nabi-nabi. Nah, sekarang yang tua-tua nih, habis dari Yosua mati, para tua-tua, the elder who live, yang hidup setelah Yosua wafat, yang melakukan banyak perbuatan yang hebat ya. Jadi Sanhedrin atau pengadilan agama Yahudi itu seperti polisi ya, atau yang mengatur hukum di Israel pada waktu itu terhadap orang Yahudi. Jadi sedispute, ada perdebatan antara midrasah ya, dari rumah belajar Torah, soal siapa tua-tua ini. Ya, Rabbi Eliezer Halevi mengatakan mereka adalah orang-orang Lewi. Rabbi Berakya mengatakan mereka adalah Eldad dan Medad. Nah, jadi setelah Musa mati, dikatakan dalam Gemara Teruma 16a mengatakan kepada kita bahwa ada 170 kol vechomer ya, atau argumen, ada 170 argumen, ada 170 perbedaan persamaan bahasa, dan ada 170 interpretasi para rabi yang telah dilupakan sejak zaman Musa. Jadi Musa itu sudah mati, jadi mereka udah banyak yang lupa itu. 4 hal itu, 170 hal yang mereka lupakan. Dan Otniel anak Kenas mengembalikan lagi Torah yang pernah dipelajarin gitu. Jadi di zaman pada pemimpin Israel, ketika Musa sudah mati, mereka sudah lupa beberapa hal, ada yang mengingat dan dikembalikan lagi. Ini di zaman tadi ya, tua-tua. Nanti baru di zaman nabi-nabi ya, di zaman nabi-nabi itu Ezra lah yang mengembalikan Taurat itu kembali gitu. Sampai sekarang. Iya, ada Ezra, Kak. Ada Ezra. Apakah dia bangkit setelah 100 tahun gitu? Bangkit dari kematian? Atau bangkit 100 tahun? Ezra itu sudah mati, nggak ada bangkit 100 tahun bangkit, nggak ada. Nanti bangkitnya ke mati, orang mati. Setelah 100 tahun melihat Torah telah dihancurkan, dia bangkit lalu menulis Torah lagi gitu. Maka dia dianggap sebagai pahlawan dan disebut sebagai dia nggak bangkit dari kematian. Dia dilahirkan biasa, normal, punya orang tua. Jadi bukan dia bangkit dari kubur gitu setelah 100 tahun, enggak gitu. Ezra itu mengembalikan. Ezra itu dari zaman pembuangan di Babel, mereka dipulangkan ke tanah Israel atas perintah Kores, Raja Kores ya, Raja Media Persia. Dan di sana mereka mengembalikan Torah ke aslinya, yang mana mereka sudah pada lupa, kan mereka di pembuangan kan. Ezra ini yang mengingat Taurat. Banyak orang-orang Yahudi yang mengingat Taurat by heart, dengan hati, hafal mati gitu, hafal mati. Jadi ketika mereka balik, yang hafal mati ini, para nabi ini yang hafal ya dikembalikan lagi gitu. Ya itulah sebabnya ada buku yang disebut Quran itu mengkritik Torah bahwa tidak asli karena ditulis lagi gitu. Itu bukan ditulis lagi ya, itu adalah disalin ya. Jadi kenapa disalin? Disalin ya. Kenapa? Karena kan yang namanya perkamen, kertas, atau zaman dulu kan ada kayak semacam pelepah gitu dari daun, dari daun gitu kan.
atau dari tulang atau gimana, itu semua nggak bisa bertahan lama, namanya materi, makanya selalu diperbaharuin gitu. Taurat yang paling tua sekarang ada di Samaria, 3.600 tahun umurnya, ada itu di museum. Oke, ini ada yang request tentang ketuhanan ini, Robby Yosef. Pas yang pokok aja ketuhanan. Oke, saya tanya tentang Kejadian 2 ayat pertama bahwa Tuhan menyatakan setelah hari ke-6 dan hari ke-7 Tuhan telah selesai dari segala pekerjaannya dan dia mensucikan dirinya gitu. Dia telah selesai dari segala pekerjaannya. Berarti tidak ada pekerjaan lagi untuk Tuhan, atau hari ke-8, 9 dan seterusnya itu sudah tidak ada kan. Berarti Tuhan memang telah selesai dan beristirahat, atau di dalam Friedrich Nietzsche menyatakan Tuhan telah mati di hari ke-7. Gimana menurut Bapak Yosef tentang Kejadian chapter 2 number 1? Ya, itu berbicara soal penciptaan langit dan bumi selama 6 hari gitu kan. Ketika hari pertama ya ciptakan terang, baru terakhir manusia. Kenapa demikian? Sama seperti orang membangun rumahnya, bukan orangnya dulu ada di dalam rumah, dibangun dulu rumahnya dulu, perabotan semua masuk, baru orang masuk tinggal di dalamnya. Jadi hal yang sama dilakukan oleh Tuhan ketika dia membuat langit dan buminya selama 6 hari, sudah kelar semua, binatang, ikan semua, tumbuh-tumbuhan semua udah selesai, barulah dia menciptakan manusia. Nah, dan itu sudah selesai penciptaannya gitu pada waktu dia menciptakan langit dan bumi ini. Tinggal kita yang dan segala mengolah isinya kan. iya, nah kita yang Dan mengolah. segala isinya dan sesuatu di dalam isinya semuanya sudah selesai, termasuk manusia ini kan. Lalu di ayat berikutnya di Kejadian itu menyatakan bahwa ada kabut yang membasahi tanah. Seketika itu Tuhan ingin menciptakan manusia gitu. Berarti memang kebetulan karena ada kabut itu yang membasahi tanah sebelum adanya hujan ya. Berarti penciptaan manusia ini memang Tuhan tidak merencanakan, tetapi secara kebetulan melihat kabut membasahi tanah, lalu Tuhan berkeinginan untuk menciptakan manusia. Gimana menurut Anda? Salah pemahaman gitu kan. Kan teksnya awal bunyi gini, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi semua sudah tercipta, jeder. Iya, Semua kan langit dan bumi gak ada. ya, semua sudah tercipta, baru dia Kan mau menciptakan manusia. jadi dia baru memisahkan di hari-hari yang lainnya, dipisahkan. Hari kedua, hari ketiga dipisahkan. Tapi potensi penciptaan sudah ada di hari pertama. Pada waktu dia bilang Bereshit bara Elohim et Samaim vet haris. Pada mulanya Tuhan menciptakan bumi. Sudah kelar semua penciptaan begitu. Baru nanti dipisah-pisah di hari-hari yang lainnya. Karena pada waktu itu masih dalam keadaan tahu dan bau, masih bercampur, gelap masih bercampur dengan terang. Air juga masih menutupi laut, daratan, belum ada yang namanya daratan, sampai Tuhan mengirim ruah Elohim atau angin daripada Tuhan menyapu permukaan air sehingga timbul namanya daratan. Jadi cara bekerja Tuhan itu tidak melawan hukum alam yang dia ciptakan sendiri begitu. Apakah Tuhan menciptakan hukum alam dulu lalu menciptakan dunia ini? Ketika dia menciptakan dunia ini, sudah ada hukum alamnya berjalan. Makanya semuanya waktu dia mengirim anginnya untuk menyapu permukaan air, baru timbul daratan. Logikanya begitu, sama seperti waktu Musa membelah Laut Merah. Dengan apa? Dengan angin. Gitu. Jadi dia selalu memakai hukum alam, berkendara di atas hukum alam untuk menjalankan semua mujizatnya. Begitu. Firman itu apa coba? Firman itu adalah huruf, kata-kata. Firman itu kan perkataan. Perkataan itu dari suku kata terdiri dari huruf. Itu loh. Jadi dia bukan definisi saya, firman itu adalah pekerjaannya Tuhan. Firman itu ketika Tuhan ingin menciptakan, maka Tuhan hanya dengan firman, tidak melalui tangan. Iya, makanya hukum alam itu bisa disebut firman kan.
Ya kalau di dalam pemahaman Judaism nggak begitu. Hukum alam ya hukum yang berhubungan dengan alam yang diciptakan oleh Dia. Kalau firman itu perkataan Tuhan. Misalnya gini, berfirmanlah Tuhan, perkataan. Pakai apa Dia berkata? Pakai suku kata. Suku kata dari apa? Dari kata-kata yang tersusun begitu. Apakah Judaism memandang By the way, kamu Kristen apa Islam? saya Judaism? Judaism. Ya, Jews. Pembohong Bob Chen Enggak Kristen. apa-apa. Kamu Judaism, oke. Ada berapa larangan sabat? Kristen dia. Kau Ada 25. Oh, salah. 25. nyamar aja Bob. Oh salah ya. Oh ya, maaf. Orang kan salah. Orang salah itu biasa dan meminta maaf itu adalah jawabannya itu sabat kan. nggak boleh lupa kan. Fesyamru bani Israel, hendaklah orang Israel menjaga sabat sebagai ketetapan perjanjian kekal antara aku dengan Tuhan, nggak boleh lupa. Ada 30 berapa? 39 melakot aturan sabat. Nah itulah saya Bukan 25 bilang tadi, udah. saya lupa kan. Saya ingin bilang bisa jelas lupa. sepihak. Udah lanjut yang lain. Kirain apa? Oten ternyata ini. Ya, kau Yahudi suku apa kau, coba tanya? Saya Yahudi dari sekte Gnostik, Bang. Menurut Kacau. Gnostik, Musa itu adalah anak angkat yang bersaing dengan anak sesungguhnya itu Fir'aun, yaitu putra mahkota. Dia nggak bisa bersaing sehingga dia sangat cerdas kan. Dia mempelajari semua kitab-kitab dari kerajaan Mesir kuno, termasuk Genesis. Lalu dia ingin memberontak. Kirain orang waras, gua jabanin ternyata nggak waras. Wah. Oke. Ya, kenapa sekarang ini mereka ini bertanya selalu tentang Ezra atau Uzair apa? Kenapa gitu? Ya Isra. Itu iya. Kisahnya Nabi Ezra itu atau Uzair itu diabadikan dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat ke-259. Dikisahkan ketika dia mengembala seekor kambing atau domba. Dia ketiduran. Ternyata Allah menidurkan dia sampai 100 tahun lamanya. Nah, berarti terus tidak dia mati ya? tidak ditidurkan selama 100 tahun. Nah, atas izin Allah tidak ada yang mengetahui akan hal itu. Ya. Lalu setelah dia dibangunkan, dia masih megang uang yang lama ini. Di zaman itu masih 100 tahun yang lalu dia akan membeli sesuatu. Terus pedagang itu heran gitu. Ini kan uang lama. Kenapa masih ada di tanganmu?